Halo saudara semua, Baku Dapala dan Tasya di sini di channel ANNA Anatata. Anatata, Anatata, Anatata. Shh, Anatata. Jadi di video kali ini Tasya mau berbagi for saudara semua salah satu treatment andalan semenjak Tasya kembali ke rambut keriting, yaitu namanya protein treatment. Seperti yang saudara dan tahu, katong rambut keriting ini kan sebenarnya lebih rentan daripada saudara yang rambut lurus. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali for katong rambut ini rontok, katong rambut jadi rusak karena gesekan ya. Karena katong rambut lebih keriting, lebih gampang tarikan, toh jadi lebih mudah rusak. Makanya sebenarnya katong punya rambut butuh yang namanya protein treatment. Ya, berapa banyak katong butuh protein treatment dalam 1 minggu itu sebenarnya tergantung for rambut masing-masing. Kalau saudara dong rambut ada rambut keriting alami yang saya pernah kena proses kimia, saya pernah kena catok, saya pernah kena pemanasan, mungkin saudara dong bisa bikin sekitar 1 bulan 1 kali atau 2 bulan 1 kali, tergantung saudara dong punya kondisi rambut. Tapi kalau misalnya saudara dong sama Tasya yang dulunya punya rambut chemical damage atau rusak gara-gara proses kimiawi, rusak gara-gara catok tiap saat, Tasya rasa saudara dong sama butuhnya protein treatment sama dengan Tasya. Apalagi sekarang tuh, jadi kalau saudara dong follow Tasya di IG, saudara dong akan tahu Tasya ini sebenarnya sudah menikah, sudah punya 1 orang anak, dan setelah melahirkan tuh Tasya juga kena postpartum hair loss atau rambut rontok setelah melahirkan. Dan protein treatment ini salah satu treatment yang sangat gong, yang sangat membantu Tasya dalam perjuangan menghadapi si postpartum hair loss ini sendiri. Nanti mungkin Tasya akan bikin video terpisah tentang postpartum hair loss, tunggu saja nanti di channel ini. By the way, kenapa sih sebenarnya katong butuh protein treatment ini? Ya, kalau saudara udah tahu, katong punya seluruh tubuh ini sebenarnya tersusun dari protein. Ya, kalau saudara dong ingat dulu pelajaran biologi di SMA, katong punya tubuh tuh sebenarnya organ, jaringan turun sel, toh sel. Nah, katong punya sel-sel itu sebenarnya semuanya dibentuk oleh ikatan protein. Makanya katong punya seluruh tubuh ini butuh protein. Itulah makanya katong disuruh makan protein. Daging-dagingan, ikan-ikanan, tempe, tahu, kacang-kacangan, itu semua adalah sumber protein. Jadi sebenarnya kalau saudara dong makan jumlah protein yang cukup, itu juga sangat bagus untuk saudara dong punya tubuh dalam memperbaiki sel, termasuk saudara dong punya sel rambut. Makanya saya suka makan ikan, ayo makan ikan. Mumpung ada di Ambon, mumpung jadi orang Maluku, makan ikan. Terus selain itu, selain dari konsumsi, sebenarnya katong bisa membantu dengan ini, protein treatment. Apalagi kalau misalnya saudara dong masih tetap ada di lini. Sebenarnya ini bukan cuma for orang rambut keriting ya. Kalau saudara dong pung rambut lurus atau diluruskan atau sering kena bahan kimia yang diwarnai, yang suka catok, yang sering kena panas, silahkan pakai treatment ini. Oke. Nah, sebenarnya katong punya rambut juga bisa menunjukkan tanda-tanda kekurangan protein. Bagaimana caranya katong tahu kalau katong rambut kekurangan protein adalah kalau katong punya rambut terasa sangat kering, kemudian kayak akan yang terdefinisi. Kalau untuk rambut keriting, rambutnya jadinya kurang terdefinisi, kemudian gampang rontok. Itu tuh sebenarnya tanda bahwa katong punya protein di rambut itu mungkin sudah mengalami kerusakan. Jadi katong bisa bantu dengan ini, protein treatment. Sebenarnya cara yang lebih gampang dari protein treatment adalah rambut yang rusak dipotong supaya rambut sehat tumbuh. Tapi kalaupun misalnya rambut sehat tumbuh, teman-teman kasih proses yang sama juga yang merusak, ya sama aja. Jadi Tasya sangat menyarankan saudara dong semua bikin yang namanya protein treatment. Ya, sebenarnya dia akan jauh lebih bagus lagi kalau sebelum protein treatment saudara dong selang-seling dengan hot oil treatment yang videonya sudah ada, Tasya sudah pernah bikin, Tasya akan taruh di sebelah sini. Oke. Nah, protein treatment sendiri sebenarnya ada banyak cara katong bikin protein treatment, bukan hanya cara yang ada di video saat ini. Makanya Tasya berencana nanti ke depannya Tasya mungkin akan bikin
protein series untuk protein treatment yang Tasya sering bikin untuk Tasya punya rambut. Tapi biasanya ini nih metode yang di video saat ini nih adalah salah satu metode yang paling sering Tasya pakai kalau Tasya mau bikin protein treatment di Tasya punya rambut. Oke? Daripada Tasya kongkang bicara omong kiri kanan, cungcang terlalu lama, mari kita lanjut lihat saja bagaimana step by stepnya Tasya bikin si protein treatment ini. Simak video. Oke guys, jadi sesungguhnya ini sudah jam 11 malam, hampir jam 11 malam, dan Tasya baru habis mandi. Oke, so karena Tasya juga belum tahu mengantuk, jadi mari saja kita bikin video. Jadi untuk protein treatment ini kita akan butuh 1 butir telur sama hair mask apapun yang teman-teman punya atau krim bat apapun yang teman-teman punya. Oke. Yang akan kita lakukan adalah kita kasih picah telurnya. Kasih siap wadah dan pengaduk apapun itu. Oke. Terus kocok. Kita campur kayak begini. Lalu kita akan kasih masuk hair masknya. Ini Tasya pakai Macariso Hair Energy yang fiber therapy, aloe and melon extract. Oke, begini. Kasih masuk sebanyak yang kira-kira dibutuhkan untuk teman-teman pung 1 kepala full. Saya pakai sekitar 3 sendok. Lalu kita campur lagi. Nanti kalau dia sudah campur, jadinya kayak pasta kayak begini loh. Nih. Oke. Selanjutnya, Tasya akan gosok di Tasya punya kepala. Ini Tasya rambut. By the way, jadi Tasya cuci rambut tuh kayak 4 hari lalu atau 3 hari lalu. Lalu karena saya kemana-mana ya, bukan saya kemana-mana juga, tapi maksudnya kayak memang sudah berencana mau protein treatment, jadinya Tasya cuci rambut cuma dengan sampo saja. Saya pakai styling produk, saya pakai conditioner lagi. Terus ini kayak beberapa hari setelahnya. Nah, pas mau protein treatment ini tadi Tasya kasih basah rambut saja pakai air biasa pas mandi gitu. Jadi katong rambut dalam keadaan lembab. Pas gosok ini barang protein treatment ini. Oke, baik saudara semua, dari sini Tasya akan ambil alih dengan voice over. Jadi sebenarnya si platen rambut ini adalah Tasya punya cara untuk
menjaga Tasya punya rambut supaya sing tarika ketika Tasya sing pakai styling produk ataupun sing pakai conditioner di rambut. Nah, ini nih namanya protective hairstyle, salah satunya dengan cara si platen ini. Atau cara lain saudara bisa ikat pakai akar Cina yang banyak, atau bisa bungkus pakai kain satin. Tapi kan yang mungkin katong 24 jam dengan kain satin, jadi biasanya Tasya pakai protective hairstyle ya di kepang kayak begini kiri kanan. Bisa kiri kanan, bisa satu saja. Nah, setelah si protective hairstyle ini Tasya buka, Tasya kemudian akan mengoleskan si produk yang tadi Tasya sudah campur, si hair treatment sama telur ini. Saudara bisa lihat di video. Tasya mulai oles dari batang rambut duluan, dari tengah sampai ke ujung, ya, dari tengah sampai ke ujung di dua-dua sisi. Setelah itu baru Tasya akan naik oleskan produknya ke bagian atas, mulai dari pangkal rambut, dari akar rambut, supaya kena semua bagian rambut mulai dari akar rambut. Nah, protein ini sebenarnya kan dibutuhkan di semua katumpun tubuh, jadi Tasya memutuskan untuk memulai dari akar rambut, dari kulit kepala sampai di ujung rambut. Ini juga mengapa di awal Tasya belum cuci pakai sampo, karena nanti setelah ini katong akan cuci dengan sampo kasih bersih, sehingga katong singkung resiko untuk kena ketombe cuman gara-gara si protein treatment ini sendiri. Terus ini dia sambil curcol ya Bu olesnya. Setelah katong sudah oles, kemudian pijat-pijat kulit kepala sebentar. Ini juga sebenarnya berguna untuk jadinya bisa kasih naik tambah sirkulasi ke kulit kepala gitu. Nah, saudara bisa lihat si mendit ini setelahnya semua produk yang ada sisa di wadah Tasya pakai for oles di ujung rambut. Setelah itu baru katong pijat-pijat kulit kepala supaya agak rileks juga dan supaya sirkulasi ke kulit kepala makin bagus. Katong mandi. Lalu katong tunggu selama 30 menitan, 15-30 menit. Setelahnya tuh bilasnya itu cuci bersih pakai sampo dan conditioner, lalu styling. Nanti oke, saudara semua, ini keesokan harinya setelah Tasya filming step by step protein treatmentnya tadi malam. Terus ini besok paginya Tasya rambut sudah kering. Saudara semua bisa lihat ini hasilnya. Nah, yang Tasya rasa biasanya setelah protein treatment itu Tasya punya rambut kayak berasa lebih terdefinisi begitu. Tapi sebenarnya protein treatment nih katong seng bisa langsung judge berhasil atau seng di satu kali treatment saja. Jadi biasanya tuh dia punya efek akan terasa jangka panjang. Misalnya katong akan rasa katong rambut berasa lebih kuat, yang rambut rontok berkurang. Terus biasanya kalau misalnya saudara tipe rambut yang sama di Tasya begini, tipe rambut yang halus, maka akan terasa lebih kayak lebih agak kaku. Terus jadinya akan definisi lebih kelihatan begitu. Nah, ini hasilnya saudara boleh lihat hasil Tasya protein treatment. By the way, setelah Tasya melahirkan protein treatment ini jadi salah satu treatment yang Tasya sangat unggulkan, apalagi pas lagi gencar-gencarnya rambut rontok habis melahirkan postpartum hair loss, dan ya lumayan membantu. Ini saja videonya, semoga saudara bisa ada yang dipelajari dari video kali ini tentang protein treatment, dan semoga saudara semua bisa mencontoh treatmentnya supaya bisa dapat rambut yang lebih baik. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe di Tasya punya channel, dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dah.